Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang latihan ulangan harian gerak parabola. Jadi aku ambil dari buku Erlangga. Ini nanti di cover depannya ada buku ESPS ya. Untuk setiap nomor 1 ya, kita mulai dari nomor 1. Pada setiap benda yang bergerak dengan lintasan parabola, komponen kecepatan menurut sumbu X yang mendatar dan komponen kecepatan menurut sumbu Y yang tegak akan berlaku apa? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau gerak parabola ini kita hapus dulu deh. Hapus dulu ya. Oke, di sini. Kalau gerak parabola ya, di sini adalah gerak parabola. Nah, seperti ini gerak parabola. Ini, nah di sini ada yang ke sini dan ada yang ke sini. Nah, itu dibagi jadi 2. Jadi ada yang pada sumbu X dan ada pada sumbu Y. Kalau pada sumbu X berlaku gerak lurus beraturan. Ya. Artinya gerak lurus beraturan ini berarti kecepatannya tetap. Kalau pada sumbu Y berlakunya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Maka yang cocok yang mana nih? Besarnya selalu berubah menurut sumbu X? Enggak. Ya, di X itu besarnya selalu tetap. Besarnya selalu tetap. Berarti ini harusnya yang selalu berubah itu sumbu Y. Ini yang selalu tetap itu sumbu X. Nah, yang benar adalah yang C. Besarnya selalu tetap menurut sumbu X dan berubah menurut sumbu Y, gitu ya. Jadi dia ini adalah tetap. Kalau GLBB cenderung berubah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini kalau kita lihat, ini sebenarnya ada pilihannya ya. Ini aku tulis dulu pilihannya. Ini lupa. Yang A itu nilainya adalah 1/2 second. Yang B itu nilainya 1/2 akar 3 second. Yang C itu akar 3 second. Yang D itu nilainya 1/2 akar 2 second. Yang E itu nilainya adalah akar 2 second. Oke, jadi kita baca dulu soalnya. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 45 derajat. Kecepatan awalnya 10 meter per second. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, ini ya. Ini harusnya di atas nih per meter per second kuadrat. Kita hapus dulu deh. Oke, ini harusnya kuadratnya di sini. Nah, lalu di sini kita lihat, maka lamanya bola di udara adalah berapa? Berarti kita bisa tulis di sini, diketahui sudut elevasi 45 derajat. Kita simbolkan dengan tetra. Tetranya 45 derajat. Kecepatan awal kita simbolkan dengan V0, 10 meter per second. Gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Maka lamanya bola di udara, ditanya T. Ya, T di udara. Ya, lamanya bola di udara berarti sampai dia jatuh kembali. Maka jadi dari dia ditendang sampai di sini. Nah, ini lamanya bola di udara. Ya. Oke. Maka rumusnya adalah kita jawab T di udara sama dengan 2 kali, rumusnya adalah P0 sin tetra, tinggal kita bagi dengan gravitasi. Lalu kita masukkan nih 2 kali V0 nya berapa? 10 sin tetra, sin tetranya adalah 45 derajat dibagi gravitasinya 10. Tinggal kita hitung 10 bagi 10, jadi 2 kali sin 45 harus dihafal, nilainya adalah setengah akar 2 ya. Jadi ini tinggal coret 2 sama 2 nya. 1 kali akar 2 ya tetap akar 2 second adalah waktunya. Jadi akar 2 second adalah yang E.
ya. Soal nomor 3, Cahyani melempar bola basket ke lapangan, sudut elevasinya tetra. Kecepatan awalnya v0. Jika percepatan gravitasi bumi itu g, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Kalau kita lihat di sini, misalkan ini adalah gerakan parabola. Jadi bentuknya kan parabola seperti ini. Nah, di sini adalah titik tertingginya, ya. T pada saat h max. Rumusnya adalah P0 sin tetra dibagi gravitasi. Nah, kalau pada saat di sini yang tadi waktu di udara, ya, 2 kalinya. Karena nilainya adalah 1 kali di sini, 1 kali yang di sini. Daerahnya seperti itu, ya. Jadi 2 kali dari waktu untuk mencapai tinggi atau H maksimum. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi 2 kalinya aja, 2 kali T max. Berarti 2 kali P0 sin tetra per, nah ini yang rumus yang tadi kita nomor 2 ya. Tapi yang ditanyakan adalah titik tertinggi. Kalau titik tertinggi pakai yang ini ya. Kalau ini adalah waktu untuk lamanya bola di udara. Berarti yang ini adalah P0 sin tetra per G yang A ya. Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan dari ujung sebuah senapan yang membentuk sudut kemiringan 30 derajat terhadap tanah. Jika kecepatan awal peluru 50 meter per second dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi. Nah, tadi pakai rumus yang tadi ya, yang nomor 3. Kenapa? Karena diketahui dulu deh. Diketahuinya adalah dia membentuk sudut kemiringan, tetranya 30 derajat. Sudut elevasinya ya. Kecepatan awalnya 50, berarti V0 50 meter second. Gravitasi yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi T pada saat H-nya maksimum. Berarti rumusnya yang tadi ya. Ini adalah yang ditanya dulu deh. Berarti ini kita hapus dulu. Kita mau jawabnya adalah jawab tadi waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan P0 sin tetra dibagi dengan gravitasi. P0 nya 50, sin tetranya adalah sin 30 derajat. Gravitasinya 10. Ini tinggal kita coret. 5 dikali sin 30. Ingat, dalam trigonometri sin 30 itu nilainya 1/2. Harus dihafal ya. 5 dikali 1/2, 2,5 second. Jadi waktunya untuk mencapai titik tertinggi adalah 2,5 second, itu yang A ya. Kita lanjut di nomor 5. Sebuah golf dipukul dengan sudut kemiringan 37 derajat terhadap permukaan tanah. Kecepatan awalnya 40 meter per second. Kecepatan bola golf pada saat berada di titik tertinggi adalah berapa? Ya. Berarti kita mau lihat, misalkan kita mau gambarkan seperti ini. Jadi ada bola golf ini, sebenarnya ini adalah titik tertingginya ya. Nah, kita buat ini adalah titik tertinggi. Oke, ini, nah seperti ini. Jadi di sini ada posisi untuk kecepatan P0x karena dia dijabarkan pada sumbu yang horizontal X, pada sumbu yang vertikal ini adalah Y. Jadi P0Y. Jadi ada 2. Ya, untuk titik tertinggi atau H maksimum, maka kita cari dulu kalau P0Y atau P0 pada saat titik tertinggi atau kecepatan deh kita sebutnya nih, kecepatan Y pada saat titik tertinggi adalah pasti 0 karena pada saat dia 0 dia turun. Tapi untuk P0 kita bilangnya P0x ya.
atau PX. P pada saat titik tertinggi, PX aja deh ya, kita simbolkan. Kalau P0 kan nanti berapa dulu ya, kita cari dulu. Caranya kita harus P0X atau PX, karena di sini merupakan gerak GLB, gerak lurus beraturan, maka kecepatannya selalu sama ya, namanya juga GLB, jadi kecepatannya selalu sama. PX sama dengan P0X. Jadi kecepatan di awal pada sumbu X. Rumusnya adalah kecepatan awal tinggal pakai cos sudutnya. Karena sudutnya di sini adalah 37 derajat. Jadi kita tinggal masukin kecepatan awalnya kan 40 nih, ya. Pi0-nya 40, kemiringan atau sudut elevasinya itu tetra 37 derajat, ya. Tinggal kita masukkan V0-nya 40, cosnya 37 derajat. V0, V0-nya 40, cos 37 itu 0,8 ya, harus dihafal juga. Masih masuk ke sudut istimewa. 4 kali 8 jadi 32 meter second ya. Sebenarnya rumusnya V sama dengan akar dari Vx. V kecepatan pada titik tertinggi di sumbu X kuadrat ditambah kecepatan pada sumbu Y atau kecepatan di sumbu Y, artinya kecepatan di titik tertinggi di Y kita kuadratin. Hanya karena yang adanya ini adalah Vx ya, otomatis pasti sama. Udah ini aja langsung, karena kan ini 0. Jadi pasti kalaupun dimasukin ya 32 kuadrat tambah 0 kuadrat ya pasti sama dengan 32 tetap ya, meter second. Oh ini nggak usah pakai kuadrat, nah, itu nanti jatuhnya percepatan ya. Oke, jadi jawabannya 32 meter per second itu yang B ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ada sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per second. Bila bola tersebut jatuh di tengah lapangan 40 meter dari kaki penendang, percepatan gravitasi yang dipakai 9,8 meter per second kuadrat, maka sudut elevasi bola saat ditendang terhadap permukaan tanah. Jadi diketahuinya adalah kecepatan awal 20 meter per second, lalu jatuh, berarti ini X atau jarak maksimumnya. Jarak maksimumnya itu yang begini loh, kalau kita mau lihat. Nah sebentar ya, ini aku mau gambarin. Dulu. Jadi dia di sini. Nah dia sudah jatuh lagi. Ini ke gambarnya sebentar, salah ya. Jadi saat dia jatuh lagi, dari ditendang sampai dia jatuh lagi. Nah ini adalah X max ya, sampai dia jatuh di sini ya. Nah oke. Nanti yang ditanya sudut elevasi di sini ya. X max-nya itu 40 meter ya. Lalu gravitasinya itu pakai 9,8 meter per second kuadrat. Ya, yang ditanya itu yang di sini sudutnya berapa? Sudut elevasinya berapa? Maka kita mau jawabnya boleh pakai rumus seperti ini. X max rumusnya adalah P0 kuadrat sin 2 tetra dibagi gravitasi ya. Tinggal kita masukkan, X max-nya udah dapat 40 meter, 40 sama dengan gitu ya, karena X max-nya kan 40 meter. P0 kuadratnya yang ini 20, kita kuadratin kan 400. 20 kuadrat itu 400. Sin 2 tetra ya. Ini yang dicari sudutnya per gravitasi. Gravitasinya pakai 9,8. Oke, sekarang kita kaliin ini aja deh ke sini 40. Boleh ini coret sama ini sisa 10 ya. Lalu ini kan 1 kali 9,8 itu 9,8 sama dengan 10 sin 2 tetra. Nah, jadi 9,8 dibagi 10 sama dengan sin 2 tetra. Nah, ini jadi 0,98 sama dengan sin 2 tetra. Nah, ini harus menghitungnya harus menggunakan kalkulator ya. Jadi sin yang nilainya
0,98 kalau pakai kalkulator itu jadi arc sin atau sin min 1 gitu ya. Nah, jadi kebalikan dari sin. Jadi kita harus nyari sudutnya. Ya, karena ini sudutnya tidak istimewa, kita bisa menggunakan pakai arc sin atau inverse dari sin. Jadi 0,98 itu nilainya dari sin, kalau pakai kalkulator atau tabel nanti didapat 78,5 derajat. Sama dengan sin, nilai dari sin 2 tetra. Setelah itu sinnya kita coret. Nah, 78,5 ini merupakan 2 tetra. Yang ditanyakan tetranya aja ya. Maka tetra sama dengan ini, kita mundurin sedikit, 78,5 tinggal dibagi 2 ya. Maka hasilnya adalah 39,26 lah ya, derajat. Ini derajat ya. Ini adalah sudutnya. Maka kalau kita lihat di sini ya, jawabannya adalah yang C, 39,26 ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke soal nomor 7. Sandi menendang bola bermassa M, kecepatan awalnya V, dari puncak sebuah tebing yang memiliki ketinggian H. Gravitasinya adalah G, maka komponen berikut yang tidak mempengaruhi jarak horizontal yang ditempuh bola. Ya, jadi kalaupun jarak horizontal kan ditendang nih. Ya, ini ada gedung. Ya, menendang bola. Kok gedung? Ini adalah tebing, misalnya tebing. Jadi jaraknya ini X ya. Nah, ini butuh apa aja? Berarti kan hanya butuh pi 0 ya. Ini nanti ada H, ketinggiannya. Karena ketinggiannya adalah ketinggian tebing. Jadi kita bisa nyari waktu dari situ. Jadi yang mempengaruhi adalah H, ada V 0, tapi massa enggak, massa bolanya itu tidak mempengaruhi. Yang tidak mempengaruhi pasti adalah massa bola. Gravitasi masih masuk ya, karena pada saat ditendang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kecepatan awal masuk, sudut elevasi masuk karena sudut yang dibentuk ya. Di sini adalah masuk juga. Jadi jawabannya D. Massa bola tidak mempengaruhi gerak parabola untuk jarak horizontal ya. Karena ini jarak horizontal bila bisa pakai V0 kuadrat sin 2 tetra dibagi dengan gravitasi, atau bisa cari jaraknya itu P0x dikali waktu. Waktunya dapat dari mana? Dari H yang ini ya, dicari dulu. Seorang atlet panahan menembakkan panahnya dengan sudut elevasi tetra terhadap arah mendatar, kecepatan awalnya 18 meter per second. Panah tersebut mengenai sasaran yang jaraknya 16,2 meter dari pemanah. Jika gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka sudut elevasi yang dibentuk anak panah terhadap permukaan tanah adalah berapa? Maka kita mau tulis diketahuinya dulu ya. Diketahui dari soal ini kita bisa mendapatkan kecepatan awal atau V0 sama dengan 18 meter per second. Terus kita juga tahu jarak mendatar yang dicapai, berarti kita simbolkan dengan X atau R boleh ya. Jarak mendatar maksimum X max atau R max boleh. Itu 16,2 meter. Lalu gravitasi yang kita gunakan itu 10 meter per second kuadrat. Berarti di sini 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya adalah sudut elevasi, tetranya ya. Tetranya berapa? Maka untuk menjawabnya kita harus hafal rumus jarak mendatar yang digunakan untuk parabola. Berarti X max atau R max ya, itu rumusnya adalah P0 kuadrat sin 2 tetra dibagi dengan gravitasinya. Nah, X max-nya udah tahu nih. Jarak maksimum yang diperoleh kan 16,2. Berarti kita tulis di sini 16,2 meter. Kecepatan awalnya dikuadratkan, jadi 18 kita kuadratin jadi 324.
ya, 18 kuadrat ya, 18 kali 18 324 sin 2 tetra dibagi dengan gravitasinya 10. Ini boleh kita kali ke sini dulu. 16,2 kali 10 jadi 162 sama dengan 324 sin 2 tetra, seperti ini. Jadi sin 2 tetra boleh, ini 162 nya tinggal kita bagi 324. Ini kita pindah ke sini ya. Jadi 162 dibagi ini, kalau kita bagi 162 dibagi 324 itu adalah 1/2 setengahnya ya, sama dengan sin 2 tetra. Sin yang nilainya nilainya 1/2 atau setengah, kalau di kuadran 1, karena ini pilihannya kuadran 1 semua, maka sin yang nilainya setengah adalah sin 30 derajat ya. Ini boleh kita tulis sin 30 derajat sama dengan sin 2 tetra. Oke, sekarang ini sinnya boleh kita coret, sin sama sin, jadi 30 derajat itu 2 kali tetranya. Sehingga tetra sama dengan 30 derajat dibagi 2. Jadi 15 derajat sama dengan sudut yang dibentuk atau sudut elevasinya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nomor 10. Sebuah bola kasti dipukul dengan kecepatan awal 20 meter ini per second dan membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan tanah. Jadi gravitasi yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola kasti tersebut adalah berapa? Jadi kalau kita mau tulis diketahui, boleh tulis diketahuinya dulu biar tahu pakai rumus yang mana ya. Kecepatan awalnya 20, berarti V0 itu 20 meter per second. Membentuk sudut itu tetra ya, boleh dilambangkan dengan tetra atau alfa, terserah. Gravitasi yang dipakai juga masih 10 meter per second kuadrat. Tinggi maksimum yang dicapai bola kasti tersebut, yang ditanya adalah H. Tinggi itu kita lambangkan dengan H. H maksimumnya nanti berapa? Pertanyaannya gitu. Maka untuk menjawabnya, rumus dari H maksimum pada gerak parabola harus dihafal ya. P0 kuadrat sin kuadrat tetra dibagi dengan 2 kali gravitasi ya. Ini adalah rumusnya, jadi harus dihafal. Ini kita masukkan kecepatan awal kuadrat ini. Kecepatan awalnya 20, kalau dikuadratkan 20 kali 20 jadi 400. Boleh ditulis 400, tinggal dikali aja. Dikali dengan sin kuadrat tetra. Jadi sinnya sin 60. Ingat, sin 60 itu kan sudut istimewa. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Jadi ini 1/2 akar 3. Ini kan kuadrat, kita kuadratkan. Dibagi dengan 2 kali gravitasi, 2 kali 10. Oke, ada yang bisa kita coret. Ini 10-nya coret dulu. 40 bagi 2 itu 20 ya. Ini kita selesaikan lagi, sama dengan 20 dikali 1/2 kuadrat. Berarti 1/2 dikali 1/2 itu 1/4. 1/4 akar 3 dikuadratkan, jadi akarnya hilang, jadi sisa 3. Jadi 1/4 kali 3 jadi 3/4. Boleh langsung seperti ini ya. Jadi sama dengan, jadi kita buat di sini 20 bagi 4 5. 5 kali 3 15. Satuannya adalah meter. Nomor 11, dalam suatu percobaan Handoko menembakkan peluru A dengan sebuah senapan angin dengan sudut elevasinya 60 derajat. Pada percobaan kedua, Handoko menembakkan peluru B dengan sudut elevasi 30 derajat menggunakan senapan yang sama. Perbandingan jarak mendatar yang ditempuh peluru A dan peluru B adalah berapa? Berarti kita tulis deh diketahuinya dulu ya. Ini diketahuinya adalah
Sudut elevasinya 60, peluru A berarti sudut elevasi A itu 60 derajat. Pada percobaan kedua, peluru B berarti sudut elevasi B itu 30 derajat. Senapannya sama, maka pertanyaannya yang ditanya itu perbandingan jarak mendatar X atau R max ya. Nah, jadi nanti X max itu antara A sama perbandingannya dengan B ya. Jadi kita jawabnya seperti ini. Perbandingan jarak mendatar untuk sudut elevasi A jika dibandingkan dengan jarak mendatar dengan sudut elevasi yang B, seperti itu. Nanti rumus dasarnya tetap P0 kuadrat sin 2 tetra per gravitasi. Ini adalah rumus dasar untuk mencari jarak maksimum ya. P0 kuadrat sin 2 tetra per gravitasi. Oke, caranya karena dia senapannya sama ya, dan tidak disebutkan kecepatannya berapa, maka kecepatannya kita anggap sama. Gravitasinya tinggal kita coret ya. Maka yang tersisa adalah sudutnya, berarti sin 2 tetra yang A ini sin 2 tetra yang B. 2 kali tetra berarti 2 kali yang A itu 60 derajat ya, kita bandingkan dengan sin 2 kali 30 derajat karena tetra B nya 30. Jadi sin 2 kali 60 kan sin 120 derajat, sin 2 kali 30 itu sin 60 derajat. Oke, sin 60 nilainya adalah 1 per 2 akar 3. Nah, kalau sin 120 berarti sama juga sin 180 dikurang berapa biar jadi 120, jadi dikurang 60 ya. Maka sin 120 nilainya akan sama dengan sin 60, jadi sama-sama setengah akar 3 ya, sama-sama setengah akar 3. Karena nilainya di kuadran kedua, maka bernilai positif juga, setengah akar 3 juga. Jadi ini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan ini, bagi ini sisa 1/1. Jadi jawabannya yang C 1/1. Nomor 12, sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tetap pada posisi horizontal menjatuhkan sebuah kotak kardus yang berisi bahan makanan di daerah yang sedang dilanda bencana tanah longsor. Bentuk lintasan kotak kardus yang dilihat pengamat di lokasi bencana jika pesawat tersebut di depan pengamat. Jadi kalau pengamatnya di belakang ya, dia ada di depan, maka ini yang cocok adalah yang A karena gerakannya akan membentuk gerak parabola ya, dipengaruhi oleh pastinya oleh gravitasi bumi. Seperti itu. Oke. Ini pilihannya. Oke, sekarang nomor 13. Aditya berada dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan tetap. Aditya melemparkan sebuah jeruk tegak lurus ke atas dalam kereta tersebut. Jika diamati dari tanah, maka lintasan buah jeruk tersebut adalah, kalau dilempar ke atas pasti akan membentuk, kita melihatnya dari tanah. Jika diamati dari tanah, maka yang terlihat adalah gerakan parabola. Nah, kalau ini yang kita lihat gerakan parabola adalah yang D. Nomor 14. 14. Samuel berlatih tolak peluru pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dia melakukan tolakan dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika kecepatan awal peluru yang dia tolak sebesar 8 meter per second, maka jarak terjauh minimal yang bisa ditempuh adalah berapa? Jadi kalau kita mau tulis, diketahuinya boleh sudut elevasi itu tetra 45 derajat.
kecepatan awal peluru yang ditolak sebesar 8 meter per second. Berarti kecepatan awal ya, V0, 8 meter per second. Maka jarak terjauh minimal ya, kalau gravitasi yang dipakai dia maunya 9,8 ya, meter per second kuadrat. Berarti yang ditanya itu jarak terjauh, berarti X max lagi ya. Berarti harusnya udah hafal nih rumus jarak terjauh atau X max. Oke, rumusnya untuk X max kita mau jawab. Sini adalah X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 tetra dibagi dengan gravitasi. Ini kecepatan awalnya ini 8, kita kuadratkan jadi 64. Sin 2 tetra, sin 2 kali, tetranya itu kan kita ganti ya, sudutnya kan ini 45 derajat. 45 derajat dibagi gravitasinya 9,8. Tadi aku mau tulis 10 nih, kebiasaan 10 ya, sedangkan dia maunya 9,8. Oke, berarti 64 sin 2 kali 45 itu sin 90. Sin 90 itu nilainya 1 dibagi 9,8. Jadi sin 90 itu 1, 2 kali 45 derajat itu sin 90. Sin 90 nilainya 1, jadi harus dihafal. 64 kali 1 64 dibagi 9,8 itu sekitar 6,53 lah ya di situ. Nah, ini jadi jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seekor katak melompat di tanah yang datar. Ini nomor 15. Ya, 15. Seekor katak melompat di tanah yang datar. Sekali melompat, katak tersebut membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan tanah. Jadi kalau dia melompat segini ya, ini sudut yang dibentuknya 45 derajat. Ini adalah tetra, kita simbolkan. Oke, lanjut. Jika setiap lompatan tersebut menempuh jarak 60 cm, nih jaraknya X ya, 60 cm, berarti ini X nya kita buat meter deh. Ini kan 60 cm, maka dibagi 100 biar jadi meter, 0,6 meter. Gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Kecepatan horizontal rata-rata katak sepanjang perjalanan ya. Yang ditanya itu kecepatan rata-rata, berarti yang ditanya itu adalah V0. Jadi kita cari V0 karena nanti kecepatan rata-rata itu V bar itu bisa dari X max kita bagi dengan T ya, waktunya untuk mencapai jarak maksimum. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai X max itu kan tadi P0 kuadrat sin 2 tetra per gravitasi. Ini kita tinggal masukkan X max nya tadi di sini 0,6. P0 kuadratnya memang dicari sin 2 kali 45 ya, sin 2 kali 45 derajat dibagi gravitasinya ini dipakainya 10. Jadi 0,6 kali ke 10 dulu. Jadi 0,6 kali 10 ini ke sini ya. Nah, ke sini. Ke sini. 10 kali 0,6 itu 6. P0 kuadrat. Sin 2 kali 45 derajat itu sin 90. Sin 90 itu 1. Sehingga P0 kuadrat itu 6. P0 ya, di sini P0 nya berarti akar 6 ya, meter per second. Karena yang di sini kita mau cari udah nih P0 nya. P0 nya kenapa dicari? Karena untuk mencari T tinggi untuk mencapai waktu maksimum, waktu pada saat X max, maksudnya seperti itu. Jadi rumusnya 2 kali P0 sin tetra per gravitasi. 2 kali ya, P0 nya akar 6, sin tetranya sin 45 derajat, gravitasi 10. Jadi di sini kita bisa tulis
2 kali akar 6, 2 akar 6 sin 45 itu 1/2 akar 2 dibagi 10. Ini boleh kita coret nih. Ini sama ini ya. Akar 6 kali akar 2 itu akar 12 ya, akar 12. Jadi akar 6 dikali akar 2 itu tadi kan akar 12. Akar 12 itu nilainya adalah 0. Oh, bukan 0. Ini salah. Nah, akar 12 itu ini desimal nih. Jadi 3,46 ya. Dibagi 10 jadi 3,46-nya dibagi 10 jadi 0,346. Nah, dari situ kita bisa melanjutkan lagi. Ini belum selesai karena yang dicari adalah kecepatan rata-rata. V bar sama dengan X max tinggal dibagi sama T untuk mencapai jarak maksimum gitu. Jadi X max-nya tadi kan awalnya udah ada ya, 0,6. Yang ini tadi ya, jaraknya 60 cm atau 0,6. 0,6 tinggal kita bagi 0,346. 0,6 dibagi 0,346 itu sebesar 1,734 ya, atau 1,73 meter per second. Kalau kita lihat jawabannya ya, ini kita naikin dulu sebentar, berarti adalah D ya. 18 di sini adalah sebuah batu dilempar dalam arah mendatar dari puncak menara. Tingginya adalah 12 meter, mendarat pada jarak 15,5 meter dari dasar menara. Hambatan dengan udara diabaikan. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan awal batu tersebut. Jika kita gambarkan menaranya itu di sini jadi ada menara. Ya, gitulah ya menaranya nih. Nah, batunya dilempar dengan arah mendatar ke sini. Gitu ya. Maka jarak di sini juga sudah tahu. Nah, di sini oke. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya. Tinggi menaranya berarti H ya, sama dengan 12 meter. Jaraknya batunya sampai dari dasar menara ya 15,5 meter. Kita simbolkan dengan X maksimum ya, X. Lalu gravitasinya yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan awal batu V0. Nah, kecepatan awal batu di sini ada batunya ya. Karena dia dilempar dalam arah mendatar, maka kecepatan awalnya yang ada adalah kecepatan P0 pada sumbu X. Kalau P0 pada sumbu Y itu pasti 0 ya, karena dilemparnya dalam arah mendatar. Maka kita menjawabnya, kita harus cari dulu waktunya. Waktunya karena pada sumbu Y dan sumbu X sama, maka H sama dengan, ini kita hapus dulu nih, H-nya kegedean. Jadi kita menggunakan data dari H, tinggi menaranya dulu. Kecepatan awal pada sumbu Y dikali waktu ditambah setengah dikali GT kuadrat ya, gravitasi kuadrat. H-nya 12 meter. Kecepatan awal pada sumbu Y karena dilemparnya mendatar, maka sumbu Y-nya itu pasti 0, P0 Y-nya 0. Dikali waktu ya tetap 0, tambah 1/2. Gravitasinya 10 T kuadrat. Ya, ini kita boleh coret jadi 5. 12 sama dengan 5T kuadrat. 12 dibagi 5 sama dengan T kuadrat ya. Jadi di sini nanti kita harus cari akar dari 12 bagi 5 dulu ya. Ini 12 bagi 5 itu 2,4 ya. 2,4 itu masih T kuadrat. Kalau kita mau cari T-nya berarti akarin 2,4 sama dengan T. Jadi akar dari 2,4 itu adalah 1,549. Kita bulatkan deh jadi 1,5 second gitu ya waktunya. Kalau kita sudah mendapatkan waktu ya, maka tinggal kita mencari
kecepatannya bisa dari X. X sama dengan P0X dikali waktu gitu. X nya kan udah tahu 15,5 ya. Atau ini biar angkanya pas nih, ini tadi kita 1,5 ya, atau 1,55 boleh ya. Jadi 1,55 ini, jadi kita pakai 1,55 ya pembulatannya, biar nanti ini angkanya soalnya angkanya bagus. Jadi X nya itu 15,5, kecepatan awalnya tidak tahu, itu yang ditanya, dikali 1,55 second ya. Maka kecepatan awal pada sumbu X 15,5 tinggal kita bagi 1,55 second ya. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, meter per second adalah kecepatan pada sumbu X atau kecepatan awal ya. Karena kecepatan awalnya itu sama dengan kecepatan pada sumbu X karena arahnya mendatar. Jadi sebesar 10. Jawabannya yang E. 19. Sebuah bola dilemparkan oleh Tiara dari lantai sebuah bangunan. Kecepatan awalnya 12,5 meter per second. Mendarat sejauh 18,75 meter dari bangunan tersebut. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, ya, tinggi lantai bangunan tersebut jadi berapa? Jadi kalau kita mau jawab, kita tulis diketahuinya dulu deh. Misalnya ada bangunannya di sini, Tiara mau melempar dari atas bangunan, ya. Jadi di sini adalah misalnya mau melempar bola, ini ada bolanya, kita lempar. Nah, ya, mendarat sejauh, nah sini. Di sini mendaratnya sejauh, aku lambangin X atau ada yang bilangnya R atau ada yang bilangnya S. Nggak apa-apa, sama ya. 18,75 meter. Kecepatan awal, di sini ada kecepatan awal V0 ya. V0X ini kebalikan dari soal nomor 18 yang sebelumnya. Jadi kecepatan awal X nya itu 12,5 meter per second ya. Gravitasi yang dipakainya adalah 10 meter per second. Lalu tinggi lantai bangunan tersebut adalah berapa? Yang ditanya itu H. Ya, kebalik, jadi kalau yang 18 itu hanya diketahui gitu ya. Maka untuk menjawabnya kita mau jawab dengan menggunakan rumus dari sini. Karena jarak terjauh ya, jarak terjauh, jarak pada saat bolanya sudah mendarat lagi di tanah dari gedung, tingginya itu jaraknya itu 18,75, berarti X. X maksimum atau X sama dengan V0X dikali dengan waktu. Oke, sekarang kita masukkan. Kalau jaraknya udah tahu 18,75, kecepatan awal di X-nya sudah tahu 12,5. Ini yang ada adalah kecepatan X ya, kalau bola dilemparkan seperti ini ya. Tapi yang di Y-nya kecepatan 0, di Y-nya itu 0. Kecepatan awal di Y-nya itu 0 ya. P0X nya ini 12,5, lalu kita bisa cari waktu dikali dengan waktunya. Jadi waktu sama dengan 18,75, tinggal kita bagi 12,5 ya. Ini hasilnya adalah kalau kita bagi 1,5 detik, 1,5 second. Setelah itu baru kita cari tingginya H ya. H nya berapa? H itu rumusnya adalah P0 di Y, kecepatan awal di Y dikali dengan waktu ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Kita masukkan angkanya. Kecepatan awal di Y nya itu 0 karena dia pada sumbu Y itu 0 dikali waktu, waktunya 1,5 ditambah 1/2 gravitasi yang dipakai 10, waktunya itu 1,5 kuadrat. Jadi 1,5 dikuadratin jadi 2,25 ya. Ini 2. Digeser sedikit. Kita geser sedikit. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus
Nah, ini kita rapiin dulu deh. Waktunya itu 2,25 sudah kita kuadratkan. Berarti ini 0 ya. Ini kali sini ini adalah 5. 5 tinggal dikali 2,25 ya. Jadi hasilnya adalah 11,25. Jadi jaraknya adalah 11,25. 0 tambah 11,25 ya 11,25 meter. Berarti ini jawabannya yang C ya untuk nomor 19. Enggak mengikuti penilaian praktek. Jauh, Rangga berlari membuat awalan, kemudian melompat dari papan lompatan dengan sudut 32 derajat terhadap permukaan datar dan mendarat pada jarak 6,8 meter. Gesekan udara diabaikan jika gravitasi bumi yang dipakai 10. Kelajuan Rangga ketika melompat itu berapa ya? Oke, jadi ini yang dipakai itu diketahui dulu deh. Sudutnya yang dipakai itu 32 derajat ya, elevasinya 32 derajat. Mendarat pada jarak berarti ini karena mendarat pada jarak berarti X max, jarak paling jauh ya. Jadi 0,8 meter. Gravitasi yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Ditanya kelajuan Rangga ketika melompat berarti V0. Maka kalau kita mau jawabnya, kita pakai rumus X. Jarak terjauh X max sama dengan kecepatan awal kuadrat sin 2 kali tetra, 2 kali sudut elevasinya, tinggal kita bagi dengan gravitasi. X max nya udah tahu nih ya, nilainya adalah 6,8 meter ya, X max. Nah ini P0 kuadratnya ini yang kita cari, sin 2 kali 32 derajat. Nah, dibagi dengan gravitasinya 10 ya. Ini boleh kali ke sini, 6,8 kali 10 68, P0 kuadrat sin 2 kali 32 itu kan 64. Ini sama-sama bukan sudut istimewa ya. Jadi kita kalau pakai kalkulator itu sin 64 itu 0, harus pakai kalkulator atau pakai tabel sebesar 0,898. Jadi 68 sama dengan pi 0 kuadrat sin 64 itu 0,898. Jadi ntar dibagi 68 dibagi 0,898 sama dengan pi 0 kuadrat ya. Ini hasilnya adalah ini, kita mundurin dikit ya, 75,72 lah ya. Lalu kalau mau nyari P0 nya jangan lupa diakarin. Nah, jadi hasilnya adalah sebesar 8,70 atau 8,7 meter per second untuk kecepatan awalnya ya. Jadi ini dapatnya 8,7 itu B. Oke, semoga bisa mengerti ya.